Pemirsa, genangan air masih terlihat di sejumlah ruas jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan sekitarnya hingga sore hari ini. Salah satu titik yang terparah adalah di Jalan Perintis Kemerdekaan. Untuk informasi selengkapnya, kami bergabung dengan Marcelina Tumundo langsung dari lokasi. Marcel, bagaimana kondisi banjir hingga malam ini? Ya Wahyu, saat ini banjir di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan sekitarnya memang sudah berangsur surut. Namun nampaknya belum cukup signifikan karena sejumlah jalan khususnya akses dari dan menuju ke kawasan Kelapa Gading ini masih sulit untuk dilalui oleh kendaraan bermotor. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Jalan Perintis Kemerdekaan, di mana ini terlihat antrian kendaraan yang harus melintas dengan memelankan kecepatan kendaraan mereka sekitar 10-20 km karena melalui ketinggian air yang masih berkisar antara 30 sampai 40 cm. Tentunya untuk antrian kendaraan ini juga menyebabkan kemacetan yang berdampak sampai ke Jalan Yosudarso di bypass Yosudarso ini dan juga menyebabkan sejumlah kendaraan roda 2 ini tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka dengan aman untuk melalui Jalan Perintis Kemerdekaan ini baik ke arah Kelapa Gading ataupun ke arah Pulau Gadung. Selain di Jalan Perintis Kemerdekaan, juga sejumlah akses ke Kelapa Gading masih sulit untuk dilalui seperti misalnya di Jalan Boulevard Barat Raya atau tepatnya di dekat Pusat Perbelanjaan Mall of Indonesia dan juga di Jalan Kayu Putih, Jakarta Timur yang menghubungkan kawasan Kelapa Gading dan Rawamangun, Jakarta Timur ini yang juga masih belum bisa dilalui secara kondusif oleh kendaraan bermotor. Setidaknya selama 2 bulan terakhir di kawasan Kelapa Gading sendiri sudah terjadi banjir sebanyak 4 kali dan yang terparah adalah pada tanggal 1 Januari kemarin dan juga hari ini. Terkait hal itu, tadi sore Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kawasan Kelapa Gading, salah satunya adalah di pintu air Sunter Jalan Perintis Kemerdekaan ini, dan pihaknya menyatakan bahwa banjir pada 23 Februari ini terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan catatan gubernur ini curah hujan mencapai 240 mm per detik sehingga menyebabkan sejumlah tempat-tempat penampungan air seperti kali ataupun sungai di kawasan sekitar DKI Jakarta ini tidak dapat menampung volume air sehingga melimpas atau masuk ke kawasan permukiman warga. Wahyu. Ya, Marcel, bagaimana kemudian banjir ini mengganggu aktivitas warga atau tidak untuk di kawasan Kelapa Gading ini? Ya Wahyu, tentu saja untuk banjir mengganggu aktivitas warga setempat, menghambat seperti salah satunya adalah lalu lintas yang terjadi di tempat saya melaporkan saat ini. Kemudian juga terkait dengan transportasi umum yang juga masih belum sepenuhnya beroperasi seperti di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan ini yang biasanya dilalui oleh bus Transjakarta Koridor 2 yang masih belum bisa beroperasi melalui Jalan Perintis Kemerdekaan ini. Selain itu juga kalau kita melihat dari segi ekonomi misalnya, diketahui Kelapa Gading ini setiap akhir pekan menjadi salah satu destinasi berakhir pekan bagi masyarakat sekitarnya. Namun pada hari ini karena banjir, setidaknya ada 2 pusat perbelanjaan seperti misalnya Mall Kelapa Gading dan juga Mall of Indonesia, di mana 2 titik ini ruas jalannya masih digenangi air sampai dengan ketinggian 30 cm. Sehingga kami memperkirakan ini menyebabkan aktivitas masyarakat setempat baik yang butuh membeli kebutuhan sehari-hari ataupun berakhir pekan menjadi terhambat. Dan juga berdasarkan keterangan dari warga setempat bahwa banjir pada 23 Februari ini membutuhkan waktu lebih lama untuk surut. Terkait dengan hal ini, tadi kami sudah mencoba menghubungi pihak sumber dinas SDA, Sumber Daya Air DKI Jakarta, Joani Yusuf, namun belum mendapatkan konfirmasi ataupun balasan terkait dengan banjir di kawasan Kelapa Gading ini yang lama surutnya. Sekian Wahyu, kembali ke Anda di studio. Baik, Marcelina Tumundo melaporkan langsung dari Kelapa Gading, Jakarta Utara.